Dan untuk fixed salary itu ada juga yang all position fixed salary, ada yang baru aja, ada kapal baru itu all position itu kan fixed salary. Apa ya namanya, Virgin Cruise begitu. Terus apa lagi di bagian mana lagi Mas Bro yang salary yang bisa dijelaskan ke teman-teman? Untuk itu tahap berikutnya Ya. untuk kita bahas ini dulu ya, bahas posisi cook. Kalau posisi cook itu gaji low salary-nya itu kan 850 ya kurang lebih ya. Itu kalau di kapal yang saya kerja itu Celebrity Cruise itu dasinya kuning. Habis itu naik ke third cook atau tukang masak yang ketiga. Itu gajinya kurang lebih 900 sekian. Dasinya beda? Dasinya masih sama, tetap kuning. Setelah itu naik ke second cook. Nah second cook itu kurang lebih itu 1200 untuk salary-nya itu. Dasinya dasi merah. Nah setelah second cook baru dapat promosi lagi naik ke dasi hijau, namanya itu first cook. First cook itu kurang lebih antara 1400 sampai 1500, bahkan ada yang lebih mungkinnya 1600 tergantung masa kerjanya begitu. Setelah itu kita naik lagi ke dasi biru, chef de party. Chef de party kalau nggak salah ya kurang lebihnya itu 1700 per bulannya itu. Belum termasuk lembur itu, semua salary itu ya. Semua salary belum termasuk lembur. Biasanya kalau di kitchen itu kayak cook itu banyak lemburannya itu. Misal kayak CDP itu gaji 1700 bisa sampai 2000 itu karena lemburannya. Tapi tetap dibayarnya Per 2 minggu ya, per iya, 2 minggu. Tetap per 2 minggu. Setelah itu naik satu tahap itu ke junior chef. Junior chef itu kurang lebih 2000 mungkin ya, 2000 sampai 2300-an. Kurang lebihnya ya untuk junior chef. Setelah itu baru sous chef. Sous chef itu sekitar 2500-an untuk sous chef sendiri. Itu dasinya dasi hitam. Dari junior sous chef, executive chef itu semuanya dasi hitam. Dan mereka beda sendiri. Kalau posisi-posisi lainnya kan kayak first cook, second cook, fourth cook, third cook itu kan name tag-nya itu kan di pakai cemiti itu loh. Pakai pin kayak gitu. Tempelinnya tuh ya. Tempelinnya kalau udah junior sous chef ke atas itu udah namanya di bajunya itu udah ada kayak pakai bordiran. Iya, gitu. Itu tuh kalau per tahapan begitu tuh kira-kira waktunya berapa lama Mas Bro? Dari mulai yang low salary yang paling bawah sampai ke yang paling atas tuh kira-kira promosinya deh. Kalau itu ya laki-lakian juga sih kalau masalah dapat promosi itu ya. Tergantung laki berarti. Tergantung keberuntungan, tergantung rezeki kita juga. Kalau rezeki kita emang bagus ya bagus juga di sana. Kenapa kita berusahanya? Kalau kitanya malas di sana, misal kita dapat posisi fourth cook, kita pengen naik ke third cook, tapi kita malas. Kalau di sana kan kalau pengen pindah posisi kan harus nge-apply dulu, harus ngelamar lagi. Iya, daftar lagi gitu loh. Nanti ada interview lagi dan lain sebagainya. Habis interview misal lolos itu baru dimasukin yang namanya gapul. Gapul itu orang-orang yang telah lulus interview untuk posisi selanjutnya. Nah, setelah di gapul itu kan ada urutannya, misal 1 sampai 10 itu buat third cook semua. Itu ada urutannya per tanggalnya, per tahunnya. Misal nama saya itu udah interview di gapul itu nomor 3 2019 misal apply-nya itu ya. Terus ada lagi yang baru ya udah turun mungkin yang nomor 1 tuh yang udah lama gitu. Nah suatu saat misal si executive chef itu butuh third cook, itu kekurangan orang misalnya nggak ada nih third cook, baru dapatlah promosi begitu. Berarti sesuai dengan urutan. Kalau urutan kita 8 ya urutan kita ke-8. Nah tapi gapul sendiri itu kadang berubah sih ya. Berubahnya begini, ketika di kapal taruhlah misal di Constellation itu gapul kita itu nomor 3 misalnya, habis itu kita go vacation liburan pulang gitu, setelah habis kontrak itu kita pulang kan, kita dapat jadwal lagi beda kapal gitu, taruh di Eclipse apa di Reflection apa di Equinox gitu ya, itu dengan perusahaan yang sama itu gapul itu bisa ngerubah itu
bisa jadi kita itu nomor kesekian, lebih dari 3 kayak nomor 5, nomor 8 bisa jadi kita paling awal di Gapul itu nomor 1 apa nomor 2 ya bisa gitu, tergantung yang apply di kapal tersebut itu banyak apa tidak Gapulnya itu begitu. Nah setelah itu dapat promosi baru kita tanda tangan kontrak baru untuk salary berikutnya itu mengikuti yang telah dipromosikan gitu. Berarti tidak tergantung ke waktu ya Mas Bro, Iya. untuk bisa naik ke step-step berikutnya itu tidak tergantung Enggak tergantung waktu. bahkan satu kontrak 2 posisi bisa. Satu kontrak 2 posisi. Iya memungkinkan gitu. Dan bisa jadi selama 2 kontrak posisi tetap di situ saja Mungkin bisa banyak malah, bahkan yang sampai 3 kontrak ya ada, karena mungkin males ya, karena pengen ngeplay itu kan sistemnya ada cross training dulu, kayak latihan dulu ya. Kita dari cook 4 pengen ke third cook atau cook 3 itu kan job desk-nya itu kan beda, tanggung jawabnya itu beda. Nah kita pengen ke third cook ya kita harus latihan dulu, harus cross training dulu, dan ada step-stepnya, ada papernya apa aja yang harus dilakuin. Kita juga butuh sign juga ke supervisornya atau manajernya bahwa kita udah selesai cross training, apa aja training yang udah diselesaikan itu kan ada tanda tangannya tertulis begitu. Kalau ke Mas Bro sendiri nih, dari mulai awal ke step-step berikutnya tuh pengalamannya gimana Mas Bro? Dari mulai awalnya di mana, kemudian sekarang posisinya di mana? Kalau untuk saya pribadi tiap kontrak itu naik, Setiap kontrak naik. karena tiap kontrak itu yang apply begitu. Oh, Mau nggak mau, bahkan waktu pertama itu dari Galai saya pribadi ya, kalau untuk new hire itu kan harusnya minimal bisa cross training untuk di Celebrity Cruise ya, bahkan mungkin Royal Caribbean itu minimal itu harus 6 bulan dulu. Setelah 6 bulan kita baru diperbolehkan untuk cross training begitu. Nah kalau saya pribadi ya agak curang dikit lah, jadi baru 4 bulan nih, iya. baru 4 bulan saya udah ngajuin cross training, karena pada saat itu supervisor juga ya dekat lah sama saya begitu. Pak, saya mau cross training. Nah kebetulan itu supervisor juga orang Indonesia, orang Bali. Orang Bali. Nah, Om Swastiastu. Jadi Akhirnya gimana Bro? Akhirnya disetujui sama supervisor tuh. Pak, saya mau cross training. Pak, kamu udah berapa bulan? Baru 4 bulan. Orang baru 4 bulan kok ini cross training. Pak, nggak apa-apa lah Pak, pengen cepet pindah. Intinya keinginan saya besar, intinya saya itu kerja kan pengennya tiap kontrak itu kan pengennya naik ada begitu. prospek ya, Prospeknya, jadi nggak stuck di satu tempat itu loh, nggak stuck di satu posisi begitu. Setelah itu saya cross training, karena salah satu syarat itu kan supervisor harus ngizinin juga ya, harus ngizinin nge-proof, harus di-proof sama supervisor kalau saya bisa cross training, karena papernya itu kan kita butuh tanda tangan dari supervisor dan manajernya juga. Kalau manajer kan apa yang dia omongin supervisor udah yes aja. Kalau emang supervisor nge-proof, manajer otomatis nge-proof gitu. Nah setelah itu saya cross training ke bar itu ya, dapat, terus ditanya sama bar manajernya udah berapa kontrak, baru ini kontrak pertama, terus udah berapa lama di kapal. Nah saya nggak jawab udah 4 bulan. Bukan 4 bulan ya, tapi ngomong udah 6 bulan, saya ngomongnya gitu. Dan dia juga ngecek sih ya. Akhirnya dia tanda tangan nyetujui untuk cross training lah. Habis itu setelah cross training baru kan interview itu di HR ya, Human Resource Manager. Nah di HR juga beruntungnya saya nggak dicek juga itu sama si HR itu. Pas ditanya sama HR udah berapa lama, baru satu kontrak ini new hire, udah berapa bulan, udah 6 bulan begitu. Habis itu sama si HR ya udah ditandatanganin aja, ACC aja. Pas interview juga ya nggak susah amat sih, kayak ditanya nama aja kayak gitu.
sesuai pekerjaan. Habis Tapi itu dengar-dengar selesai. bro, katanya dapat sertifikat penghargaan itu bro. Ah ya, Itu penghargaan apa itu bro? itu penghargaan apa ya? Kalau di kapal saya itu ada namanya Shining Star atau apa ya? Mungkin orang-orang terpilih yang rajin mungkin ya.